Hari ini kita akan berbicara tentang stres di masa pandemi. Siapa takut? Nah, tentu tidak. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada di tengah masa pandemi COVID-19, di mana di tengah kondisi seperti ini, bahkan juga ancaman krisis ekonomi global yang kita akan hadapi, saya percaya bahwa hal-hal ini menimbulkan banyak sekali problema dalam setiap hidup keluarga, bahkan anak-anak Tuhan di masa-masa ini. Responnya adalah apakah kita mau respon isu-isu seperti ini dengan takut, kekhawatiran, dengan stres, atau kita mau respon ini dengan tenang, tetap percaya sama Tuhan. Nah, saya percaya bahwa di tengah masa ini, walaupun ada masalah stres, ada masalah yang akan terjadi di tengah-tengah kita, saya percaya bahwa hari ini kita mau bahas bagaimana setiap anak Tuhan memiliki mental health, bagaimana kehidupan mental yang cukup kuat untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Ada satu cerita tentang dua orang pelancong yang berasal dari kota Swiss. Pada waktu mereka melakukan pendakian di sebuah gunung, saat pulang mereka terpaksa menumpang sebuah mobil yang rombeng, mobil yang sangat butut. Nah, jalannya tersendat-sendat karena mesinnya sudah sangat tua. Sepanjang jalan, pelancong yang pertama ini atau turis yang pertama ini, dia sibuk mencemaskan kondisi mobilnya. Ia terbelenggu dengan kekhawatiran kalau mobil itu mogok di tengah jalan, atau mungkin dia khawatir kalau bensinnya habis dan tidak ada pom bensin di sana. Nah, sementara pelancong atau turis yang kedua ini, dia tampak santai-santai saja. Tapi dia malah menikmati bukit-bukit yang pucuknya itu dihiasi salju putih. Bahkan beberapa kali dia mengabadikan dengan keindahan itu dengan fotonya atau dengan kameranya. Nah, setelah 1 jam berjalan, akhirnya mobil tua ini pun tiba di kota yang dituju. Nah, lalu turis yang pertama berkata kepada turis yang kedua, kok kamu sempat-sempatnya ya ambil gambar pemandangan itu? Apa kamu tidak cemas? Nah, lalu pelancong yang kedua atau turis yang kedua ini, dia bilang, apa yang perlu dicemaskan? Dia bilang, seandainya ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, dia bilang bahwa aku suka dengan perjalanan tadi, karena pemandangannya begitu indah sekali. Dari kisah ini yang menolong kita untuk memahami webinar hari ini. Bagaimana seringkali kekhawatiran atau ketakutan kita membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Lebih buruknya lagi, seringkali kekhawatiran itu tidak terbukti separah yang kita khawatirkan, atau malah tidak terbukti sama sekali. Saya mau bahwa kita percaya hari-hari ini, melalui webinar pagi hari ini, kekhawatiran tidak akan menambah sejengkal pun panjang usia kita. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan cemas mengenai apa yang belum terjadi. Orang sering takut dan tidak tahu apa yang ia takuti. Nah, saya percaya bahwa jam kehidupan hanya sekali berputar. Ya, ada menit yang harus kita lalui dengan manis. Ada pula menit yang harus dilalui dengan kepahitan. Nah, jalanilah setiap detik dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Sebelum kita memulai webinar pagi hari ini, saya minta Ibu Pendeta Rosyanti untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan Roh Kudus yang dahsyat, yang perkasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, bahkan sampai dengan hari ini Tuhan, di mana kami boleh memasuki bulan Juli dengan luar biasa. Tuhan sedang memperlengkapi kami, mengajari kami, untuk kami terus ada di dalam kasih Tuhan, terus ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami akan mengikuti webinar bersama-sama dengan hamba yang sudah Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi dengan luar biasa, Bapak Dr. Anil Dawan, MTH. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, biar kiranya pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, kecerdasan yang dari Roh Kudus penuh atas hamba-Mu untuk menyampaikan materi-materi bagaimana kami boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan penuh pengharapan dan tidak khawatir akan apapun juga. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar kiranya juga signalnya bagus Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti webinar ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga Tuhan urapi akan hamba-Mu, Mas Anton, begitu juga dengan Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan setiap peserta yang mengikuti akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Berikan kami ketenangan hati untuk kami mengikuti Tuhan webinar ini, sehingga kami diberkati, kami diperlengkapi, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.
Nah, pertama kita mau coba perkenalkan panelis kita pertama, yaitu narasumber pertama kita, yaitu Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro beserta Ibu Rosyanti, merupakan gembala jemaat di Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration, dan juga konselor dan praktisi pelayanan keluarga dan para pasutri. Saya percaya bahwa Pak Rodi dan Bu Osi punya hati misi yang luar biasa dan melayani di BPD DKI Jakarta serta Rayon 1A. Di tengah masa pandemi seperti ini, bagaimana keluarga Kristen hari-hari ini dan bagaimana kita menyikapi keluarga Kristen di tengah pandemi ini. Waktu kami persilakan Pak Rodi dan Bu Osi. Shalom Bapak Ibu sekalian yang peserta webinar dan juga yang mengikuti secara live di Facebook GBI HUT. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama dan saya percaya dan saya berharap kita semua di dalam keadaan baik-baik, sehat dan tetap semangat. Bukan gitu ya? Ya. Oh, tetap semangat, tetap sukacita. Ya. Kalau kita berbicara tentang stres ya, tentu berkaitan dengan kondisi dan situasi bukan saja Indonesia tetapi juga dunia ya. Nah, kita boleh melihat dan mengingat mulai dari Maret ya. Di Indonesia itu mulai dari bulan Maret terjadi pandemi 19 ya, COVID-19. Dan ini menyebabkan satu keadaan yang tidak menentu dan juga ada ketakutan-ketakutan. Dan kurang lebih sampai dengan hari ini hampir sekitar 4 bulan. 4 bulan, ya. 4 bulan berjalan. Nah, kalau kita melihat ternyata kita amati dunia ini sudah terbalik ya sekarang ini ya. Yang dulu kita anggap normal ya, sekarang tidak lagi dianggap tidak normal begitu ya. Nah, sekarang normal yang baru dianggap normal yang baru, misalnya semua harus pakai masker ya kan? Ya. Harus jaga jarak. Dulu pada waktu kita ibadah, kita bersalaman, bisa pelukan. Tapi sekarang kita harus berjarak minimal 1 meter dan seterusnya. Harus sering cuci tangan. Iya, ya. Jaga kebersihan jaga kebersihan. Dan yang seharusnya tidak normal sekarang ini menjadi normal. Nah, kita ada di sini sekarang ya. Nah, tentunya keadaan ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Ya. Khususnya keluarga-keluarga, rumah tangga menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya kan? Makin banyak orang-orang yang kemudian menghadapinya dengan cara ketakutan, paranoid ya. Paranoid ya. Sehingga menimbulkan mau tidak mau menjadi stres ya. Ya, kita tidak usah berbicara tentang stres yang berat-berat begitu ya. Contoh yang sederhana, sekarang ini orang stres juga kalau pakai masker terlalu lama, ya kan? Bagaimana kita menggunakan masker terlalu lama dan kemudian sesak nafas, ini stres. Aduh, kenapa sih kok seperti ini, ya? Nah, itu salah satu stres juga, walaupun itu tidak dalam skala yang berat, gitu ya. Nah, ada lagi misalnya, sementara di rumah, ya. Stay at home, sudah sekian lama, tidak kemana-mana. Tidak boleh ke mall. Itu menjadi satu kegelisahan. Ya. Jadi ada 6L ya. Lu lagi, begitu ya. Jadi bagaimana kita harus bisa menata hati kita. Jadi, ini juga menyebabkan stres sehingga aduh kok seperti ini, kapan bisa jalan-jalan, bosen di rumah. Ini juga satu stres sendiri. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Nah, apalagi sudah hampir 4 bulan ini, ya keluarga, suami, istri berkumpul bersama-sama dengan anak-anak. Ini kan sebetulnya kehadirannya ini sangat begitu luar biasa. Kalau diambil positifnya sih bagus. Betul. Jadi kita bisa membenahi banyak keluarga. Waktu bersama dengan keluarga. Iya. Ya. Contohnya kayak kita lah, kita kan pelayanan terus keluar. Nah di masa pandemi ini kita di rumah. Jadi kita banyak introspeksi diri. Nah, saya introspeksi, Bapak introspeksi, anak-anak juga begitu. Iya. Apa yang sudah hilang ya kita bangun kembali, seperti mezbah keluarga. Iya, betul. Itu salah satunya seperti itu. Jadi sih. Sebetulnya ada komunikasi antara suami istri dengan orang tua dengan anak itu sebetulnya bisa diperbaharui justru gitu ya. Tetapi ada kenyataan ya, bahwa kehadiran daripada seseorang, katakanlah kehadiran suami di dalam rumah, ya, secara fisik belum tentu dibarengi dengan kehadiran secara psikis. Iya. Ya. Nah, ini yang mengakibatkan juga menjadi satu stres yang lain lagi, gitu. Memang fisik hadir di dalam rumah, tetapi secara psikis
Tidak, apalagi dibarengi dengan hal-hal yang lain, misalnya itu bisa jadi konflik, komunikasi, tekanan pekerjaan, iya. ya kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya komunikasi menjadi satu terganggu dan akhirnya menjadi satu stres. Nah, ini yang kita ada di dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau kita membaca yang berita-berita yang ada, bahkan KDRT juga meningkat, kekerasan terhadap keluarga juga meningkat terhadap anak. Nah, ini adalah stres yang ada di pandemi. Nah, bagaimana cara kita mensikapi? Bagaimana posisi kita harus bertindak? Ya, saya mengatakan ada satu firman Tuhan ya di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Jadi jalan keluar yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan Yesus, dan pasti yang tadinya stres dan sesak menjadi lega karena Tuhan Yesus memberi jawaban. Nah, pagi hari ini ya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa ya dari Pak Andil yang akan memberikan dan memaparkan sesuatu yang bisa kita tangkap bersama dan kemudian menjadi bekal buat kita di kala pandemi ini. Stres di kala pandemi, nah kita pasti akan berkata, oh tentu tidak. Amin, haleluya. Tentu tidak, karena hati kita penuh sukacita. Amin, Kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti di mana hambanya sudah dikirim kepada kita, dan kita akan dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Rodi buat sharingnya. Ya, saya menyadari bahwa kita yang di marketplace juga ketika udah di rumah, kadang tuh kita membawa apa yang kita nih pria-pria ini yang biasanya di kantor lalu datang tinggal di rumah itu seringkali kita rigid atau kaku dengan kondisi yang ada di rumah. Nah, mungkin ini yang adjustment yang akan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan atau suami yang harus ada di rumah bersama-sama istri, bagaimana mereka membawa keluarganya, memimpin keluarganya. Oke, nah saya mau perkenalkan bahwa Bapak Dr. Anil Dawan, STH dan MTH. Beliau merupakan manajer di Faith and Development dan juga merupakan praktisi sekaligus trainer mental health care di human resources, di risk management, bahkan di people development. Sekali lagi saya persilakan waktu dan tempatnya buat Bapak Anil untuk menyampaikan presentasi. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama saksikan. Baik, terima kasih Pak Anton, Ibu Osi, Pak Rodi, dan rekan-rekan semua, dan semua teman-teman yang hadir. Saya menyambut dengan selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera, boleh bertemu lagi meskipun lewat virtual, tetapi ini tidak menjauhkan kita ya, jauh tetapi dekat, begitu ya. Pagi ini saya ingin menyampaikan, sebetulnya ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Saya menulis satu artikel pendek sederhana dan saya sharekan, dan Pak Rodi mengatakan bolehkah itu di-share juga untuk dalam percakapan di kala pandemi ini. Pagi ini saya memberikan sesuai dengan tema kita, bincang-bincang kita sesuai dengan tema kita, stres di kala pandemi. Tentu tidak ya, tentu tidak, kita jawab tentu tidak. Dan bagaimana untuk menjawab itu tentunya harus ada semacam upaya, usaha, atau sesuatu yang kita kerjakan supaya kita bisa menuju satu proses untuk sehat secara fisik, lalu sehat secara mental, dan sehat secara spiritual. Maka bagian ini saya ingin pendekatan perspektif yang psikoteologis begitu ya. Ada aspek secara kejiwaan, tetapi juga ada aspek secara teologis. Terkait dengan penyebaran COVID-19, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa COVID-19 ini sudah saat ini, kalau saya catat update per 23 Juni, itu ada 215 negara yang terjangkit dan mengalami transmisi lokal. Memang ada banyak sekali pertanyaan ketika muncul wabah ini, pandemik ini, dan bahkan sudah totalnya 8,6 juta penduduk yang dunia yang terpapar, dan 465.000 orang yang meninggal. Di Indonesia sendiri ketika saya coba lihat data dari tim gugus tugas nasional, dari juru bicara menyampaikan per 2 Juli itu ada kurang lebih yang Indonesia yang positif itu sekitar 59
1.394. Jumlahnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat bagian ini, sebetulnya bagaimana kita memandangnya, nanti ada dua aspek yang kita mau lihat, rekan-rekan. Yang pertama secara individu, sebagai pribadi, tetapi juga secara komunal. Nah, dalam konteks komunal sebagai bangsa, sebetulnya warga bangsa dunia sudah melihat dari pandangan yang disampaikan oleh Sekjen Sekretaris WHO. Saya ingat pada waktu itu tanggal 11 Maret itu saya masih ada di Sulawesi Tengah, di Palu, untuk memfasilitasi sebuah pelatihan untuk rekan-rekan saya di Bala Keselamatan. Waktu itu kami sudah melatih dan sedang melatih, ada informasi bahwa WHO menetapkan virus corona COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi, yaitu penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Nah, itu disampaikan pada waktu itu. Tanggal 2 Maret waktu 3 pasien ditemukan di Depok, waktu itu kami masih melatih di Sulawesi Tengah. Saya ada di Sulawesi Tengah tapi di kota, kalau yang tadi di Palu Barat. Pada waktu itu saya ingat bahwa pulang tanggal 13 atau 14 itu hari Sabtu, itu bandara sudah sepi banget ya. Bandara sepi, jalan-jalan sepi, dan diskusi dengan supir taksinya. Dan pemerintah kita melalui Presiden menyebutkan bahwa COVID-19 ini adalah bencana nasional non-alam. Karena ada 3 kategori bencana, rekan-rekan. Ada bencana alam, ada bencana non-alam, dan juga ada bencana sosial. Apa yang terjadi? Ternyata pada waktu itu tanggal 15 Maret gereja masih ngadain ibadah, tetapi minggu berikutnya sudah nggak ada ibadah di gereja. Langsung itu sudah pakai live streaming pada waktu itu. Pada waktu itu kita berpikir, saya sendiri secara pribadi berpikir, ini paling seminggu, 2 minggu begitu. Paling 3 minggu gitu ya. Ternyata kejadiannya ini, kalau ini dihitung mulai bulan Maret, saya work from home sampai bulan Juli, sudah hampir 4 bulan ya. Dan itu ternyata ada efek yang dialami oleh kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang pertama kita lihat bahwa ada efek yang dialami mungkin adalah efek secara fisik. Bagaimana tidak kita ada di rumah dalam kurun waktu yang cukup lama, dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di situ juga sangat terbatas. Ya, saya sendiri gerak saya tidak lebih dari ruang dapur, ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, kamar mandi, paling jauh paling di halaman. Tidak jauh-jauh. Jadi aktivitas fisiknya terbatas banget. Lalu juga mengalami efek-efek secara psikologis. Tadi Pak Anton juga menyampaikan ada juga dampak secara ekonomi ya dalam pekerjaan. Nah, dalam konteks efek-efek yang terjadi atau dampak yang terjadi ini, coba kita lihat secara emosi kita sebagai manusia. Nah, pandemi ini secara tidak langsung memang mengguncang emosi. Karena ada perubahan-perubahan kebiasaan. Jadi kalau kita biasanya bangun pagi, kita saat teduh, mesbah keluarga bersama keluarga kita, habis itu sarapan, kita berangkat ke kantor, bekerja. Mungkin ada yang perjalanan 1 jam, 2 jam menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Sekarang di rumah saja, ya. Ada perubahan kebiasaan hidup mulai sekarang. Tadi sudah disampaikan. Saya kalau ketemu jemaat, kemarin ada yang tanya, halo gitu ya. Lalu mereka mau, boleh nggak jabat tangan? Nggak usah jabat tangan, gini aja. pakai ini aja, lengan saja gitu ya. Bahkan ada yang ulang tahun, bolehkah cipika-cipiki? Ini boleh apa enggak ya? Ini aja, salam saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang merubah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. PSBB juga bekerja dari rumah, hingga berita-berita kita dengar terus. Waktu minggu-minggu pertama itu jumlah yang meninggal lebih banyak daripada jumlah yang sembuh itu. Waduh, ini seperti situasi yang sangat mencekam dan menakutkan gitu. Dan akhirnya sekarang jumlah yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Dan itu sebagai pertanda harapan. Lalu bertambahnya gelandangan di jalan. Berita-berita televisi menyiarkan ada yang nggak bisa bayar kos, lalu tidur ditampung di gor, di gelanggang olahraga, lalu juga
saya mendengar beberapa orang bilang, Pak, kami kehilangan pekerjaan, sekarang kami nggak bisa membayar. Ada 2 rekan yang anaknya dalam keadaan sulit, lalu mereka harus biasanya dapat penghasilan dan melakukan terapi terhadap anak, tidak bisa melakukan juga. Lalu kita terus dibanjiri juga dengan berita-berita viral tentang kematian seorang ibu, bahkan diwawancara, diliput sama media karena tidak makan selama 2 hari. Lalu pahlawan-pahlawan yang berguguran, yang mereka disebut garda depan, yaitu para dokter, para medis, perawat, ya. Bahkan untuk pulang ke rumahnya saja mereka juga ditolak karena takut. Bahkan mereka akhirnya harus tinggal seperti disediakan tempat penampungan sementara supaya mereka tidak pulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kondisi ini mengguncang emosi manusia. Perasaan-perasaan manusia punya nama dan ada penyebabnya. Jadi kalau misalkan ada orang cemas, orang takut, orang gelisah, orang khawatir, itu sebetulnya kemampuan manusia untuk memikirkan emosi-emosi itu, dan juga terutama emosi-emosi negatif, untuk mengenali emosi-emosi itu, dan membantu kita. Karena mengkaitkan, misalkan kalau emosi marah, begitu ya, muncul kemarahan yang disebabkan oleh sesuatu yang kita alami. Dan itu apa penyebabnya? Nah, kemampuan kita untuk mengenali, memberi nama terhadap emosi-emosi itu, mengidentifikasi emosi-emosi itu, dan mengetahui apa penyebabnya, akan membuat kita lebih mampu untuk mengendalikannya, mengatasinya. Orang-orang yang terpapar COVID-19 dan stigma itu muncul. Nah, persoalan yang terjadi adalah bahwa kondisi chaos ini atau kekacauan ini tidak hanya muncul secara personal atau individu, tetapi juga secara komunal. Misalkan ada jenazah yang tidak boleh dimakamkan di satu tempat karena takut tertular. Nah, ini sebetulnya kalau kita disebut sebagai stigma sosial, yaitu sebuah penilaian karena ketakutan yang berlebihan dan membuat menolak orang lain atau memberikan label terhadap orang lain sehingga orang itu tertolak, ya, tertolak. Bahkan menyebutkan ketika kita mengatakan ini virus Wuhan karena asalnya dari Wuhan, itu secara tidak langsung sebetulnya memberikan stigma terhadap etnis tertentu. Karena anak-anak dalam etnis tertentu pernah bilang, wah kami di stigma, kami di label, karena apa? Virus ini berasal dari satu tempat, dan tempat itu merujuk kepada etnisitas saya. Dan itu akhirnya mereka merasa terstigma juga. Saya juga mengamati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang baik, kenapa beberapa kali di berita disiarkan juga ada artis-artis yang ditangkap karena mengkonsumsi narkoba. Nah, ternyata ada kaitannya bahwa dalam situasi orang ketika dia mengalami stres, itu ada banyak bentuk-bentuk pelarian. Kita sebut dengan eskapis, yaitu melarikan diri dari sebuah keadaan dan ingin menyelesaikan keadaan itu dengan cara mereka. Dan makanya dalam situasi pandemi, banyak sekali orang-orang yang terjerat narkoba, mereka seperti tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak berdaya. Nah, kita lihat gejala-gejalanya di situ. Kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID, ada perasaan takut dan gentar itu sudah terjadi sebetulnya secara komunal. Misalkan kalau kita sebagai komunitas orang-orang percaya, kadang kita sudah punya ketakutan sebagai kelompok minoritas di tengah pressure mayoritas. Jadi isu mayoritas-minoritas ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan membuat kita, kita nggak punya daya, kita nggak punya apa-apa gitu. Atau ketakutan karena kita merasa lemah dan tidak berdaya dan merasa kecil, tidak punya kuasa. Ini kita kenal sebagai sindrom minoritas. Bahkan kita takut menyatakan identitas kita pun takut. Karena apa? Kalau saya menunjukkan identitas saya, itu seolah-olah nanti ada orang yang mempersekusi saya dan menyudutkan saya, dan saya, waduh gimana ini, lebih baik saya tidak menunjukkan identitas saya. Atau cap, labeling, macam-macam yang terjadi. Ini sebelum COVID sudah terjadi seperti ini. Dan sesudah COVID atau selama COVID, ini juga kecenderungan ini makin meningkat. Nah, kalau kita lihat sebelum COVID, bulan Februari, kami sempat Wahana Visi Indonesia meluncurkan sebuah penelitian yang menarik bersama dengan World Vision dan Barna. Kami meneliti di 25 negara tentang connected generations. Ditemukan bahwa generasi sekarang, generasi milenial, usia 18 sampai 35 tahun, itu adalah generasi yang terhubung. Mereka punya sosial media,
mereka punya Instagram, mereka punya Facebook, mereka punya semua yang terkait dengan bagaimana tentang jejaring media sosial mereka. Tetapi ternyata ada perasaan cemas di situ. Jadi terhubung tapi cemas. Punya teman tetapi merasa sendirian gitu. Dan itu yang ditemukan, bahwa generasi sekarang adalah generasi yang mereka bisa terhubung dan tersambung dengan teknologi informasi yang ada, tetapi mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Secara global, kecemasan itu sekitar 25%, rekan-rekan. Sedangkan untuk di Indonesia, dibandingkan Malaysia dan Singapura, Indonesia lebih rendah persentasenya. Nah, saya pikir kenapa itu? Mungkin karena ada banyak warung kopi ya di Indonesia, banyak tempat-tempat kongko ya. Jadi orang bisa kongko, bisa ngobrol gitu, nggak tahu ngobrolnya ngalor ngidul dan sebagainya begitu. Dan kecemasan itu terkait dengan beberapa hal, yaitu tentang keputusan-keputusan penting. Misalkan saya harus kerja di mana, terkait dengan saya harus menikah apa tidak, bahkan keputusan-keputusan yang penting. Misalkan saya ini harus keluar pekerjaan atau cari pekerjaan baru, ya itu mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Tetapi juga ada perasaan takut gagal. Nah, perasaan takut gagal ini saya ingat suatu kali anak saya mendaftar di sebuah universitas negeri. Dia ingin universitas yang top begitu. Lalu waktu itu dia berangkat ke sana, dia ambil jurusan yang internasional, dia berangkat ke sana, ke tempat itu, ke kota itu, ya. Jauh dari kami, dan waktu tes 1 hari, 2 hari, 3 hari diumumkanlah, lalu tidak diterima. Waktu saya telepon, dia nangis. Saya sebagai orang tua kaget juga ya, saya sebagai orang tua kaget. Seumur-umur, ya anak saya sudah besar, ini cowok lagi kok nangis gitu ya. Lalu saya tanya, "Nak, jangan nangis, kenapa kamu nangis? Kamu nggak diterima ya? Kenapa kamu nangis?" Saya tanya begitu. "Pak, aku nangisnya bukan karena nggak diterima," dia bilang begitu. "Aku nangisnya karena aku nggak bisa membahagiakan papa sama mama." Saya langsung kaget, Bapak Ibu sekalian. Ternyata perasaan cemas itu terjadi bukan karena orang gagal kadang, tetapi karena dia takut gagalnya. Ya, bukan kegagalannya yang dia cemaskan, tetapi takut gagalnya itu ya. Jadi ada pandangan supaya kita ini jadi manusia yang sempurna, sehingga kalau kita nggak sempurna itu seolah-olah dunia itu mau kiamat gitu ya. Hal seperti ini sebetulnya membebani kehidupan. Juga ketidakpastian tentang masa depan, tekanan-tekanan untuk menjadi orang sukses, itu juga membuat kadang. Jadi ini penelitian yang kami lakukan sebelum terjadinya COVID. Nah, pada waktu COVID bagaimana? Ternyata kehidupan ini menjadi kehidupan yang getir gitu. Makanya munculnya hal-hal yang mengkhawatirkan. Tadi malam saya juga terkejut ya, 80% itu di Jawa Barat itu perceraian sangat tinggi gitu. Dan yang menuntut adalah dari pihak perempuan. Tetapi BKKBN juga meluncurkan suatu penelitian, dalam 3 bulan ini nanti akan ada penambahan bayi 420.000 gitu. Jadi saya pikir, loh ini yang satu mau pisah suami istri karena COVID, yang biasanya kumpul hanya 3 jam, 4 jam, jadi satu dalam rumah jadi 24 jam, lalu masalah-masalah yang lama itu muncul kembali, dan akhirnya meledaklah pada COVID ini. Nah, itu analisa beberapa yang. Tetapi juga penambahan angka kelahiran juga akan sangat tinggi karena tidak bisa dikendalikan. Kita melihat banyak sekali sebetulnya hal-hal yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, karena topik kita ini utamanya adalah tentang stres. Jadi stres itu apa sih sebetulnya? Stres sebetulnya adalah sebuah respon tubuh terhadap situasi yang sedang menuntut kita. Entahkah itu bisa pekerjaan, situasi, kondisi, yang sifatnya itu mengancam begitu ya. Ada hambatan. Dan kemudian kita bereaksi, sebagai manusia kita bereaksi dengan cara melindungi diri kita atau menghindari situasi itu. Ada fight, ada flight, atau ada freeze begitu. Nah, reaksi kita itu sebetulnya reaksi emosi kita berdampak pada reaksi kita secara fisik kita. Respon kita pada otot-otot kita mulai menjadi tegang dan detak jantung kita menjadi lebih cepat. Dan tingkat stres yang tinggi itu biasanya ditandakan dengan orang nggak bisa konsentrasi. Orang juga mood-nya berubah, pagi senang, nanti siang sedikit sudah mulai melo, lalu mulai sedih, galau, dan sebagainya begitu. Mood-nya berubah-ubah, lalu mudah tersinggung. Nggak apa-apa, tiba-tiba senggol bacok begitu. Nggak apa-apa, disenggol, sudah emosinya tingkat tinggi gitu. Lalu sangat merasa
bukan hanya fatigue ya, bukan hanya lelah, tetapi sangat kelelahan. Sakit kepala, mungkin sakit kepalanya pada tanggal-tanggal tertentu saja gitu, ketika tagihan datang gitu, atau hilang nafsu makan, atau merasa tidak ada tenaga, gelisah dan gangguan tidur. Di Amerika 44% orang mengalami gangguan tidur, dan itu disebabkan karena kondisi keuangan. Dalam penelitian terbaru yang saya baca, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang baik hati, untuk mencoba mengisi ini sejenak. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan menjawab iya, itu berarti kasih angka 1. Jadi kalau tidak, di bagian kolom itu kasih angka 0. Kita siapkan di HP kita sendiri atau kita tulis saja. Silahkan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa takut dan sering merasa tidak memiliki apa-apa? Kata sering ini misalkan gini, 1 minggu kan kita 7 hari. Selama separuh lebih, kita sering merasa itu berarti sering. Ya, frekuensinya sering. Yang kedua, apakah Anda merasa marah, frustasi? Marah dengan apapun. Mungkin bisa marah sama Tuhan, marah sama teman, marah sama pendeta, marah sama tetangga, marah gitu ya. Marah dengan keadaan gitu ya. Yang ketiga, apakah Anda sering mengalami gangguan tidur? Yang keempat, apakah Anda sering mengalami gangguan makan? Gangguan makan ini nggak ada nafsu makan, tetapi atau sebaliknya makan terus, makan terus. Dan apakah Anda merasa bersalah dan menyesal? Apakah Anda sering berpikir saya merasa bodoh, saya tidak bisa melakukan apa-apa? Yang ketujuh, apakah Anda sering menyalahkan diri sendiri? Apakah Anda sering menangis tanpa alasan? Ini yang ke-8. Apakah Anda sering merasa bersedih? Itu yang ke-9. Yang ke-10, apakah Anda merasa tidak mampu berbicara? Nggak bisa ngomong apa-apa, sudah ini. Ya. Apakah Anda sering mengalami sesak nafas dan jantung berdebar-debar? Yang ke-12, apakah Anda sering mengalami sakit kepala, lambung, dan diare? Yang ke-13, apakah Anda sering banyak berkeringat? Ya, ini keringatnya bukan karena olahraga, tetapi berkeringat di tangan atau di kaki, dan itu kadang tidak biasanya berkeringat seperti itu. Apakah Anda sering mengalami kejang-kejang? Dan yang terakhir, apakah Anda sering gelisah? Baik, silakan ditotal sejenak. Kalau jumlahnya 0 sampai 4, itu berarti kita ada dalam kondisi yang normal. Lalu kalau angka 5 sampai 8, itu kita ada dalam kondisi yang stres ringan. Kalau jumlahnya antara 9 sampai 12, berarti kita ada di stres sedang. Dan kalau kita ada di 12 ke atas sampai 15, semuanya ya kita jawab ya semua, berarti kita dalam kondisi stres berat. Nanti bisa dicek sendiri ya. Nah, gejala-gejala stres ini sebetulnya meliputi 4 bagian ya. Ada emosi, ada tingkah laku, ada fisik, dan kognitif kita. Biasanya orang yang sedang mengalami gejala-gejala stres ini adalah dia punya rasa takut dan dia merasa tidak memiliki apapun. Gitu. Rasa marah dan bahkan mungkin bisa frustasi. Juga dia mulai berusaha untuk berdamai dengan keadaan, situasi, rasa bersalah, menyesal, dan sebagainya. Kalau tingkah lakunya adalah gangguan tidur, jelas tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya, deep sleep itu tidak bisa tidur dengan tidur tetapi gelisah gitu. Jadi bangun badan masih capek, semua sakit, semua seperti nggak tidur. Gitu. Lalu juga ada di mana dia menangis, ya, tidak mampu bicara. Sedangkan fisik kita nanti bisa lihat di bagian-bagian ini. Nah, dalam tanda-tanda itu tadi saya mendeskripsikan begini. Ketika saya mengambil studi S3, saya itu bisa tidur nyenyak. Saya bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, bisa berdoa. Tetapi tiba-tiba saya diare. Nggak ada sebab, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya ke belakang gitu, rasanya pengen ke belakang. Saya konsultasi sama dokter, saya tanya, "Dok, kenapa kok saya tiba-tiba diare?" "Bapak mikir apa?" "Nggak ada yang saya pikir, saya baik-baik saja." "Bapak lagi ngapain sekarang?" "Oh, saya lagi studi S3. Sampai di mana? Ya ini mau ngejar target, mau selesai." Nah itu salah satu penyebabnya. Bapak sedang stres.
Bahkan waktu saya ujian doktoral saya itu loh, masih bawa obat. Mau berangkat itu saya beli obat, anak saya tanya, "Pak, sakit toh?" Enggak sakit. Loh, kok beli obat? Ya, untuk jaga-jaga gitu. Sampai seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Obat apa yang dibeli? Obat lambung. Padahal obat itu enggak saya pakai, tetapi saya beli. Saya bawa untuk jaga-jaga begitu. Secara tidak langsung ternyata saya mengalami stres. Dan setelah selesai, diarenya hilang sendiri. Gitu, sembuh sendiri begitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang terkadang kita tidak sadari masuk ke bawah tak sadar kita dan kita tahan gitu. Dan ternyata tubuh kita memberikan sinyal-sinyal itu tadi. Tubuh kita nggak bisa kita bohongin. Ketika tanda-tanda itu muncul, tubuh kita pasti memberikan sinyal. Kalau terkait dengan bencana non-alam, tadi kita bicara COVID, stres dalam kondisi pandemi, sebetulnya bencana non-alam itu membuat kita sedang menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang ekstrim yang terjadi, yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman. Jadi kalau ada penelitian, misalkan BKKBN mengatakan 96 keluarga stres, saya tidak kaget. Karena apa? Itu dalam kondisi yang wajar. Dalam situasi yang tidak wajar, orang merespon dengan kondisi krisis, itu wajar gitu. Karena kondisinya memang tidak wajar, tidak normal begitu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa perasaan kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan momen, ya, waktu di mana kita bisa bersosial dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga menjadi isu yang seringkali muncul dalam masa pandemi ini. Ya, ada fight, dan ada freeze, di mana orang coba mengatasi itu. Ya, umumnya setiap pribadi akan mengalami masa-masa duka atau kehilangan-kehilangan itu. Nah, dalam respon-respon fase-fase yang dihadapi itu ada 5 fase. Ini kita buat secara sederhana saja. Yang pertama, orang menyangkal situasi yang sedang dihadapi. Misalkan dia mengatakan, nggak usah pakai masker. COVID ini tidak akan mengenai saya. Ini sebetulnya sikap menyangkali. Ada juga sikap yang marah. Dia mengatakan, pemerintah ini kebijakannya membuat saya kehilangan pendapatan. Gara-gara ini dia menyalahkan. Atau mungkin dia posisi tawar-menawar. Oh, kalau di rumah nanti 14 hari PSBB, nanti selesai PSBB, saya mau bebas, sebebas-bebasnya. Seperti burung lepas dari sangkarnya gitu. Itu tawar-menawar. Lalu ada perasaan sedih. Saya tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir bagi saya. Kira-kira kapan ini berakhir. Dan pada tahapan penerimaan. Bahwa semua orang akan mengalami ini. Dan saya harus mencari strategi untuk menjalaninya. Nah, Alkitab berbicara apa tentang hal-hal seperti ini? Saya bersyukur ya, firman Tuhan, Alkitab itu berbicara tentang emosi manusia dengan sangat jelas. Bahkan Alkitab juga mengakui perasaan-perasaan emosi itu. Bahkan Alkitab juga mengungkapkan ada masa-masa di mana manusia ada dalam satu situasi yang sulit. Nah, kalau kita lihat analogi yang dipakai oleh kitab Mazmur tentang lembah kekelaman dan lubang kebinasaan. Dan ini adalah sebetulnya tempat yang penuh dengan bayang-bayang kematian, kesulitan, dan kemalangan. Tetapi di sana Tuhan bekerja. Jadi saya bersyukur ya, dalam perspektif iman Kristen, kita melihat situasi yang sulit itu bukan sesuatu yang dihindari atau disangkali, atau marah dengan keadaan. Tetapi dihadapi, karena Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Bahaya, kemalangan, kehilangan, kecelakaan, musibah, bencana, pengalaman buruk, masa-masa susah, terpuruk, itu ada dalam campur tangan Tuhan. Nah, ini yang sebetulnya membuat kita melihat ini bukan hanya dalam perspektif secara psikologis, tetapi secara spiritual, karena kita melihat sisi di mana ketika manusia tidak bisa menghadapi situasi yang dihadapi, sebetulnya ada kuasa yang kita yakini dan kita percaya, yaitu kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dan ini sebetulnya diangkat dari sebuah pengalaman pribadi Raja Daud. Sampai dia mengatakan dalam Mazmur 23 itu, dan Yohanes 10, itu tentang gembala yang baik. Kalau Mazmur 23, kita lihat Raja Daud itu, dia menulis Mazmur yang sangat bagus sekali. Tuhan gembala, ya, Tuhan adalah gembalaku. Nah, dia menyebutkan Tuhan sebagai gembala yang bagaimana?
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Kata menyegarkan jiwa ini sebetulnya ada saat di mana jiwa kita nggak segar, nggak bugar gitu. Dan dia menuntun aku ke jalan yang benar. Gada dan tongkatmu menghiburkan. Engkau menyediakan hidangan dan mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, ketika saya melihat firman Tuhan ini, saya melihatnya begini, Bapak Ibu sekalian. Ternyata pengalaman menghadapi sebuah kehilangan atau kesulitan dan menemukan emosi-emosi yang ada dan menghadirkan emosi-emosi itu di hadapan Tuhan, itulah kehidupan mental spiritual yang sehat. Jadi bukan justru tadi menolak, menyangkali, menghindari, atau marah dengan keadaan itu. Tetapi menerimanya, mengakuinya, menghadapinya dalam kuasa Tuhan yang menyediakan itu. Dan disinilah sebetulnya sisi daripada kesehatan jiwa dan mental kita, spiritual kita. Karena dalam definisi mental health menurut WHO, dia mengatakan state of well-being in which every individual. Ini di sini disebutkan own potensial. Jadi orang sebetulnya menyadari menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan dia bisa menjadi semacam menciptakan sebuah proses ya. Pertama dia menyadari bahwa ada kondisi kesejahteraan mental yang dia harus bangun dalam dirinya, menyadari potensinya. Lalu dia juga melihat bahwa ada aspek untuk menghadapi tekanan kehidupan. Rekan-rekan yang baik, kehidupan ini kalau kita melihat tahapan kehidupan manusia dari lahir sampai dia dipanggil Tuhan, itu tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan krisis. Jadi setiap tahapan kehidupan itu manusia punya krisis gitu. Dan krisis itu sebetulnya kalau kita bisa lewati secara normal ini ya, dalam tahapan itu dia bisa melewati satu krisis, proses menghadapi dan belajar dari menghadapi krisis itu akan kita pakai untuk tahapan berikutnya. Dan proses ini makanya harus dipelajari sebagai life skill kita. Kita juga dapat bekerja secara produktif dan berbuah ketika kondisi mental kita kondisi yang sehat, serta mampu memberikan kontribusi pada kelompok komunitas di mana kita tinggal. Nah, ini definisi daripada kesehatan mental. Jadi orang sejahtera di mana setiap individu itu menyadari potensinya, lalu dia dapat mengatasi tekanan-tekanan hidupnya, lalu dia juga bisa bekerja dengan produktif dan berbuah, dan bahkan dia juga mampu memberikan kontribusinya. Saya ingin menyinggung sedikit tentang peran iman, karena diskusi kita ini ada dalam konteks sehat secara spiritual. Bagaimana peran iman dalam kesehatan mental kita? Kita perlu mengkoneksikan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Karena kita terbatas, kita ada dalam satu keadaan di mana Tuhan memberikan kita ini dengan kemampuan berpikir, merasa, dan semuanya. Dengan jiwa, dengan kemampuan, kemauan yang Tuhan berikan. Ketika kita tidak mampu, Bapak Ibu sekalian, orang menyadari bahwa dia tidak mampu. Ada kuasa yang dia butuhkan di luar dirinya. Dan itu adalah kuasa Tuhan. Ya, membantu untuk memahami diri sendiri dan menempatkan diri kita di tengah-tengah dunia dan membantu kita menemukan makna dan tujuan hidup kita. Saya baru saja berdiskusi, kenapa orang tidak membutuhkan Tuhan. Seorang pastor, seorang romo ketika diskusi dengan saya, dia bilang, itu karena ada pemikiran cogito ergo sum, Pak. Aku berpikir maka aku ada. Orang mengendalikan pikirannya, mengandalkan pikirannya, dan seolah-olah bahwa pikirannya itulah yang paling besar, yang bisa menyelesaikan semua problem dalam hidupnya. Nyatanya ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan manusia dengan pikirannya. Apa itu misalkan? Kematian. Manusia tidak bisa menyelesaikan itu. Mencegah atau menunda kematian, sanggupkah manusia? Nah, ada kuasa-kuasa yang sebetulnya lebih besar yang dihadapi oleh manusia. Dan yang terakhir di sini dalam konteks kita sehat secara spiritual adalah kita mampu menggabungkan praktek hidup yang sehat dengan mengkoneksikan pikiran dan tubuh kita dan keberhargaan diri kita dalam satu kesatuan yang utuh dalam konteks spiritualitas yang kita bangun. Nah, ada 7 ciri manusia yang sehat secara mental menurut pandangan seorang bernama Jennifer Kunz. Dia mengatakan begini, bahwa ada 7 ciri sehat mental, yaitu komitmen kepada kebenaran, lalu toleran, lalu sabar, punya vitalitas, punya kendali diri,
punya kasih dan damai dan selaras dalam dirinya. Nah, tahapan-tahapan yang kita perlukan dalam situasi pandemik ini, mungkin kita harus melihatnya dari tahapan yang pertama dulu, ya, yaitu kita melihat sehat diri kita. Maka sehat diri ini penting sekali dalam kondisi fisik dan mental, dalam kondisi yang seimbang, bisa berfungsi secara optimal. Lalu sehat keluarga. Coba kita lihatnya bukan hanya secara individual, karena manusia hidup dalam satu unit terkecil yaitu keluarga. Tadi Pak Rodi juga sudah menyampaikan, pertama lingkaran keluarga itulah yang harus dibangun dulu. Pertama pada diri kita, lalu kepada keluarga kita, lalu juga pada adaptasi kita dengan lingkungan kita untuk membangun apa yang disebut dengan resiliensi. Nah, resiliensi ini merupakan kemampuan untuk tetap kuat dan sehat dan tangguh setelah ada suatu kejadian yang buruk. Bapak Ibu sekalian, kalau COVID ini akan berlangsung lebih lama atau masih lama sampai vaksinnya ditemukan, berarti resiliensinya yang harus dibangun. Kita belum bisa mengubah keadaan, tetapi membangun resiliensi ini adalah mencakup hal-hal yang perlu kita bangun supaya manusia tetap kuat, tetap sehat, dia tetap tangguh, dia punya daya lentur, dia daya lenting, ya, dia punya sesuatu kemampuan. Kalau kita punya bola yang kita lempar lalu dia memantul itu sebetulnya adalah satu gambaran atau ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan resiliensi. Bagaimana kita kan dia bisa merespon. Saya usulkan dalam diskusi kita ini ada konteks di mana kita membangun resiliensi, yaitu secara fisik dulu. Sehat dinamis dan sehat statis itu agak berbeda, dan sarannya sebetulnya supaya kita sehat fisik, bergerak, diminta untuk bergerak, ya. Dan Tuhan kita juga Tuhan yang bergerak, ya. Roh Kudus itu juga bergerak, ya, dinamis. Jadi kita diminta bergerak, meskipun saya tahu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang baik, di rumah sekarang kita banyak duduk di depan laptop atau bekerja gitu. Coba sekali-sekali kita gerak. Disarankan sebetulnya dalam olah fisik gerak badan kita, disarankan seminggu itu 3 kali, dalam waktu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam dengan intensitas yang sedang saja. Kalau saya sendiri sudah nggak kuat lari, saya mengukur tubuh saya. Jadi saya jalan, tapi jalannya jalan agak cepat begitu. Kalau sudah ngos-ngosan saya kurangi kecepatannya begitu. Kadang sepeda statis atau saya jalan di lingkungan perumahan ini. Saya upayakan untuk bergerak begitu. Kalau enggak pagi, kadang sore. Kalau hari Sabtu gini sebetulnya saya pakai olahraga. Tadi mendung, hujan, nggak bisa olahraga sebentar. Nah, ini untuk sehat secara fisik. Lalu secara kognitif, terkait dengan kemampuan berpikir kita, usahakan untuk sering berdiskusi, membaca buku, dan menciptakan atau menemukan kreativitas baru dan ide-ide baru. Supaya kognisi kita ini nggak berhenti, nggak mandek gitu ya. Lalu terkait dengan emosi, jiwa, dan perasaan, belajarlah untuk mengapresiasi orang lain. Misalkan kalau ada teman yang berhasil naik kelas, atau mereka lulus ujian, wisuda, berikan apresiasi kepada mereka supaya sehat jiwa kita. Karena ada orang yang susah lihat orang senang, dan senang lihat orang susah. Jadi kebalik begitu. Ya, dia confused dengan perasaannya. Dulu waktu saya studi, rekan-rekan saya ada yang lulus gitu ya, angkatan kakak tingkat saya lulus gitu ya. Saya dalam hati gini, kalau lulus kan mereka posting ini ya, gambar wisuda mereka begitu ya. Saya kok nggak lulus gitu ya, belum lulus gitu ya. Kadang ada perasaan jengkel gitu ya, marah gitu ya. Tapi saya coba ubah cara berpikir saya kasih ucapan selamat sama mereka. Selamat ya atas kelulusannya ya. Karena apa? Ketika saya berbahagia dan senang dengan orang yang gembira, hati saya ikut gembira, dan kegembiraan itu kena ke saya, bukan hanya ke dia. Dia senang, dan akhirnya saya juga mendapatkan itu. Jadi emosi ini penting Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Lalu perilaku, tentang perilaku, bagaimana manusia bertindak dan merespon, ada reaktif tetapi ada responsif. Reaktif itu adalah sikap atau reaksi kita, tetapi tidak memberikan efek yang positif terhadap kita. Di jalan, saya sedang setir begitu, lalu ada orang merasa marah atau karena merasa kepotong dengan kendaraan saya, lalu matanya melotot gitu lihat saya, lalu saya nggak tanggapi, saya nggak akan ikut melotot begitu ya, karena itu berarti kita reaktif bukan responsif gitu ya, tidak memberikan respon yang positif terhadap sesuatu gitu. Nah, dan yang terakhir terkait dengan spiritualitas, yaitu terkait dengan iman atau keyakinan
hingga cara pandang terhadap dunia yang sedang kita hadapi. Ada beberapa hal teman-teman sekalian tentang self-care kita. Kita perlu untuk mengelola dan merawat diri kita saat ini, penting. Ini bukan sesuatu yang menjadi egois ya, tidak. Ini berbeda dengan sikap egois. Karena self-care ini artinya adalah cara kita untuk merawat dan menjaga serta memelihara kesehatan fisik, kesehatan mental kita. Kadang kita perlu untuk menstabilkan emosi kita melalui teknik-teknik pernapasan yang sederhana. Kita rileks, tangan kita terbuka, lalu kita tarik nafas kita, hitung 1, 2, 3, 4, kita tahan. 1, 2, 3, kita hembuskan. 1, 2, 3, 4. Kita sambil mengucapkan, Tuhan Kau baik. Tuhan Kau menjaga kami. Tuhan Kau menjaga keluargaku. Tuhan Kau menenangkan jiwaku. Sambil kita menyembah Tuhan, sambil kita menyanyikan lagu-lagu rohani, itu akan memberikan keteduhan, ketenangan kepada kita. Selain otot-otot kita yang tegang itu bisa rileks, tetapi juga jiwa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta kita, dengan Juru Selamat kita. Ya, kita perlu melakukan hal-hal itu secara rutin, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, supaya ya ada teman-teman yang kadang, wah saya mau berendam air hangat dulu ya, saya mau menikmati hari ini berendam air hangat, ya memenuhi pikiran-pikiran, karena sekarang kita kebanjiran informasi-informasi yang negatif terus-menerus, ya informasi yang banjir yang datang kepada kita, berapa yang meninggal, berapa, ini juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita, juga terkait dengan tidur. Paling tidak usahakan untuk tidur minimal 6 jam dalam sehari. Saya tahu kalau kita orang yang gila kerja, kadang orang hanya tidur 3 jam sehari atau 4 jam sehari. Tetapi dalam jangka panjang itu akan berdampak kepada kesehatan kita. Saat teduh, berkomunikasi, mesbah keluarga, bersama dengan keluarga, itu menjadi penting sekali karena proses itulah yang akan membangun komunikasi kita. Dengan kerja dari rumah ini memang orang sebetulnya lebih banyak waktu untuk selain berkomunikasi dengan keluarganya, juga punya waktu untuk beribadah bersama keluarganya di rumah. Dan itu yang kadang hal-hal yang mahal yang kita tidak dapat sebelum COVID ini. Orang seperti pada sibuk pagi, bahkan 24 jam pun kadang kurang bagi kita. Dan tetap terhubung dengan rekan-rekan kita, kadang sapa mereka untuk komunikasi lewat online, ya, sapa mereka, tanya kabar mereka, itu akan membuat paling tidak hubungan kita, relasi kita dengan orang lain, dengan keluarga-keluarga kita masih tetap baik. Dan itu menjaga kesehatan mental kita. Ini yang perlu kita lakukan dalam 5 bahasa yang kita lakukan, yaitu membangun resiliensi keluarga ini perlu dengan kata-kata pujian, lalu perlu juga tindakan-tindakan konkret dalam pelayanan. Misalkan kalau dengan anak kita bisa mengatakan, nah ini kayaknya lagi kerjain PR ya, apa yang bisa Papa bantu nih? Dengan begitu saja sebetulnya anak menjadi senang ya. Lalu juga memberikan hadiah-hadiah kecil ataupun sentuhan fisik, karena itu juga memberikan sesuatu ungkapan ya, dan termasuk waktu yang berkualitas. Ketika satu gejala muncul dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, perasaan sedih ataupun marah, khawatir, yang pertama mungkin yang perlu kita lakukan adalah memakluminya dulu, bahwa dalam kondisi krisis orang bisa merespon sesuatu dalam keadaan yang krisis ini ya, itu sebagai yang normal. Hargai dulu perasaan ini, kita akui kerapuan kita, tetapi upayakan untuk juga punya teman bicara. Ceritakan kepada orang-orang yang bisa kita percaya, keluarga kita, hamba Tuhan, Pak Rodi, Bu Osi, supaya ketika kita berbagi itu kita nggak merasa sendiri ya. Untuk kaitan dengan gereja, Bapak Ibu sekalian, karena konteks kita adalah gereja, maka kita perlu kembangkan sebuah komunitas 2BM dan plus 3B, saya singkat gitu ya, yaitu bahwa komunitas gereja itu kita bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya. Tetapi juga kembangkan 3B satunya, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Nah, komunitas ini menjadi value yang terus kita bangun sebagai budaya gereja kita, ya, bersekutu, bersaksi, melayani, dengan bersukacita, berdoa, dan terus bersyukur. Dan gereja yang melayaninya dengan gembira, bukan dengan sesuatu yang beban. Gereja juga perlu dalam konteks pandemi ini
gereja perlu juga membuat layanan-layanan dukungan psikososial ataupun konseling-konseling pastoral kepada jemaatnya, khususnya kepada kelompok-kelompok yang rentan. Buka ruang-ruang konseling online yang bisa diakses, bahkan ada gereja yang membukanya 24 jam. Kalau saran saya sih jangan 24 jam ya. Ya, karena konselornya juga butuh istirahat juga gitu ya. Menyatukan proses pembinaan iman kita ini dengan suatu dukungan yang sifatnya lebih luas gitu, dengan hal-hal yang lebih kreatif, yang rekreatif, dan ada dialog begitu. Dan juga mungkin ada curhat-curhat online untuk semua kelompok, khususnya kepada remaja ini ya. Remaja ini biasanya curhatnya itu, kadang itu kalau saya dulu menjadi pembina remaja, curhatnya itu kadang tengah malam gitu. Dan mereka itu kadang menggunakan media sosial gitu. Tiba-tiba inbox saya gitu langsung tanya gini, baik hubungan mereka dengan orang tua maupun juga dengan teman-temannya atau peer-nya. Lalu menyediakan pengasuhan spiritualitas, membantu untuk membangun tadi resiliensinya dan menumbuhkan harapan-harapan supaya tidak egois. Sekarang ini dalam masa pandemi, seringkali orang justru merasa egois gitu ya, karena dia mengatakan begini, saya saja kekurangan, gimana saya bisa menolong orang lain? Nah, cara seperti ini sebetulnya orang menjadi egois, dan sebetulnya sikap egois ini tidak akan menyelamatkan seseorang dari kondisi krisis. Justru dengan menolong orang lain, orang ini akan terbantu. Karena dengan memberi, maka kita menerima. Dan itulah sebetulnya hukum rohani yang sebetulnya dikembangkan. Bukan pada kesulitan kita menahan diri atau menyimpan, tetapi justru memberi dalam kondisi krisis ini. Dan itu menjadi cara untuk supaya kita sehat secara spiritual kita. Dan berikutnya tentang pengembangan diakonia, karena ada jemaat-jemaat atau orang-orang yang kesulitan, prioritas dukungan ini perlu kita berikan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika diikuti oleh banyak orang dan mereka tidak membawa bekal makanan, lalu murid-muridnya bilang, Yesus berbelas kasihan kepada mereka, lalu Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Begitu. Muridnya bilang, mana mungkin ini tempatnya sepi, sunyi. Kita juga nggak punya, hanya punya sekian roti dan sekian ekor ikan. Gitu. Tapi coba lihat cara pandang Tuhan Yesus ya. Cara pandangnya adalah bukan mencari masalah, tetapi mencari solusi dari sebuah masalah. Dan dalam masa pandemi, kita harus berpikirnya bukan, ya semua kesulitan, semua kena PHK. Gimana kita bisa menolong? Nah, ini sebetulnya saya sebutkan ya, pecundang itu melihat masalah di tengah peluang. Pemenang melihat peluang di tengah masalah. Pecundang hanya lihat masalah, meskipun depannya peluang. Tetapi kalau pemenang, dia lihat peluang meskipun ada masalah. Dan Yesus melihatnya seperti itu. Dan bagi saya pengembangan diakonia di sebuah gereja, dia harus lihat pada masalah, oke, diidentifikasi, tetapi untuk diselesaikan. Dan itu pasti tangan Tuhan membuka, karena 5 roti dan 2 ikan itu sisa 12 keranjang itu menjadi bukti bahwa kalau kita membuka tangan kita, berkat itu juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah mengembangkan pola hidup New Start. Itu singkatan ya, New Start itu adalah, New itu nutrition, makanan yang bergizi, lalu E itu adalah exercise, tadi olahraga yang kita lakukan, senam-senam ringan di rumah, water atau air, itu berarti minimal 10 gelas sehari, karena tubuh kita terdiri dari sebagian adalah dengan air, dan kalau kekurangan air kita akan dehidrasi. Lalu sunshine itu sinar matahari, ya itu perlu, matahari kadang berjemur juga untuk memacu pertumbuhan saraf hipokampus kita, untuk memori kita. Karena kalau orang gampang lupa, itu biasanya saraf hipokampusnya tidak berfungsi, dan saraf hipokampusnya itu berkembangnya itu karena sinar matahari yang kena pada tubuh kita. Jadi jangan terlalu banyak kena AC, Bapak Ibu sekalian. Sekali-sekali harus berjemur, sinar matahari dan sebagainya. Temperance yaitu sederhana dan pantang melakukan minum-minuman keras, ya kita hindari itu. Ya, saya sempat 6 bulan di Eropa. Kalau setiap dikasih wine atau minuman yang itu saya nggak bisa, saya malah cari wedang jahe atau apa gitu. Ini deso banget gitu. Saya pernah coba, ternyata teler juga, saya nggak bisa begitu ya. Dan berikutnya, kehadiran kita perlu menjadi kehadiran yang memulihkan. Coba kita self-care kita, supaya kita bisa sehat secara fisik, secara jiwa, secara mental, secara spiritual, dan
supaya kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak atau tidak nyaman, ungkapkan itu pertama tentunya kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang bisa kita percaya, dan bangun sebuah komunitas untuk saling berbagi sehingga apa yang kita lakukan bisa memberikan kekuatan kepada kita melalui relasi-relasi yang kita bangun selain hubungan-hubungan dalam kehidupan kita yang sudah kita bangun. Yang terakhir, sebagai penutup, saya sebetulnya bukan penggemar Liverpool ya, tetapi kemarin Liverpool itu juara. jadi juara Liga Inggris gitu. Dan ini pelatihnya namanya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ini dikontrak sama Liverpool itu tahun 2015. Nah, saya suka karena saya di SDM, saya suka itu baca biografi orang-orang sukses. Nah, salah satu yang saya baca tentang liputan tentang Jurgen Klopp itu, waktu dia diundang sama Liverpool mungkin sekian puluh tahun tidak dapat Piala Champions ya, tidak dapat Liga Inggris juga. Lalu dia mengatakan begini, kami harus berubah dari orang yang peragu menjadi orang yang percaya. Ini yang katakan pelatih sepak bola loh. Harusnya yang ngomong ini pendeta ini. Saya pikir, wah ini kok dia ngomong gini ya. Dan ternyata terbukti tahun ini Liverpool jadi juara. Dia pernah jadi juara Liga Champions. Dia juga jadi juara Liga Inggris. Dan ternyata ketika orang berubah dari peragu menjadi percaya, proses ini memang bukan sesuatu yang singkat gitu ya. Ada proses, ada tahapan-tahapan. Tetapi kalau ada tujuan ke sana, kita akan sampai ke sana. Karena fear is no longer the motivation, so you need another source of inspiration. Jadi ketakutan itu tidak akan memberikan motivasi yang cukup lama dalam hidup kita. Kita membutuhkan hal-hal yang menginspirasi kita. Dan itu ditemukan dalam relasi kita dengan Tuhan dan keteduhan bersama dengan Dia. Itu Pak Anton yang bisa saya sampaikan, Pak Rodi dan Pak Osi, dan rekan-rekan semuanya yang sudah mendengarkan ikut dalam acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Anil Dawan buat sharingnya. Kita sangat diberkati. Saya percaya bahwa ada 3 poin yang sebetulnya disampaikan hari ini, bagaimana setiap kita masuki masa-masa sukar atau masa-masa pandemi COVID-19, dan akibat masa-masa sukar ini timbul namanya krisis, yaitu stres atau ketakutan yang sangat menghimpit setiap hidup umat manusia. Dan di akhir tadi Pak Anil juga sampaikan bagaimana kita harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi masalah ini. Satu hal yang saya mau coba wrap up something dari pembicaraan kita hari ini, bahwa ternyata untuk menghadapi masa di pandemi ini kita perlu punya mindset yang kuat, yaitu mindset tentang perubahan. Bagaimana ketika terjadinya tantangan ini, kadang ini Pak, kita lihat bahwa hari-hari ini sepertinya sulit buat setiap kita itu, atau kaget atau shock dengan perubahan yang begitu cepat. Apalagi kita nggak, mungkin seumur saya saat ini aja saya baru mengalami hal yang pertama ini gitu. Nah, ini timbul pertanyaan saya nih Pak, bagaimana kita menghindari gangguan psikologis ketika menghadapi tantangan-tantangan ini nih? Mungkin dari Pak Anil atau mungkin dari Pak Rodi, Bu Osi bisa sampaikan. Bagaimana cara kita menghindari gangguan psikologis karena tekanan atau pressure atau ketakutan atau pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Anton. Jadi memang respon kita di dalam menghadapi suatu situasi tadi dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Tetapi manusia secara umum, secara normal akan punya satu mekanisme untuk supaya dia merespon. Yang jelas bahwa kita diberikan satu potensi oleh Tuhan untuk merespon, baik dengan akal pikiran kita maupun juga dengan segala potensi-potensi yang kita miliki. Dan kadangkala memang krisis itu kita pandang sebagai peluang jikalau kita bisa menggunakan potensi-potensi untuk menjawab krisis itu. Persoalannya adalah respon kita terhadap krisis itu berbeda-beda. Ada tipikal-tipikal kepribadian yang berbeda. Saya suka membaca rubrik-rubrik psikologi konsultasi. Hari ini ada satu percakapan yang menarik. Ya, dalam masa pandemi ini orang tua punya 2 anak. Anaknya ini kuliah. Anak yang pertama itu menyelesaikan kuliahnya itu dengan sampai nggak tidur.
ya, dia ngerjain tugasnya, makan juga cepet-cepet, seperti mengerjakan sesuatu itu dengan kayak begitu serius gitu. Setelah 3 bulan ini orang tua amati ya, ini keluhannya banyak, perutnya sakit, kepalanya ini apa gitu ya, keluhannya banyak. Nah, dia punya anak kedua semester 6, anaknya ini kayak santai banget gitu. Kuliah juga, dia nyelesaikan tugasnya, dia kuliah, dia nyelesaikan tugasnya, kadang, tapi dia masih seminggu 3 kali, dia masih olahraga, kadang dia malah bisa tidur siang, dia. Bapaknya bilang, ini anak ini kok rada malas-malesan ini, tetapi ternyata prestasinya juga baik gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan sebetulnya respon kita, kekagetan kita dalam merespon sebuah kondisi itu sangat ditentukan oleh tipikal kepribadian kita masing-masing. Ada orang yang memang harus menghadapinya dengan serius dan tegang sekali sampai dia menghadapinya dengan kepanikan dan luar biasa. Tapi ada orang yang santai, yang tenang. Selain tipikal kepribadian adalah dalam setiap kondisi krisis memang tidak semua punya resiliensi yang sama, Pak Anton. Ada yang tidak mengalami apa-apa, nggak mengalami gangguan karena dia punya semacam self coping mechanism. Dia punya mekanisme untuk membuat sesuatu keadaan itu dia bisa menghadapinya begitu. Ya, dengan hal-hal yang tentunya bisa dilakukan. Saya sendiri selama situasi pandemik ini saya lakukan dengan gitar saya ini sudah rusak beberapa tahun, 2 tahun gitu. Pas pandemik saya perbaiki dan kadang malam pegang gitar lalu ternyata bisa menciptakan 7 lagu meskipun lagu-lagu sederhana gitu. Tapi itu menjadi salah coping mechanism saya untuk stress release gitu ya. Menghadapi itu tidak dengan ketegangan gitu. Karena di minggu-minggu pertama itu saya sempat kesulitan tidur. Bahkan kalau di rumah ada yang batuk pilek itu saja, ayo cepat minum obat cepat. Jadi parnonya luar biasa begitu. Tapi kan kita ada di dalam fase-fase ya. Sekarang itu harusnya bukan fase itu. Kita sudah harusnya fase kepanikan, ketakutan itu pada minggu pertama, kedua sampai minggu ketiga itu. Setelah fase itu harusnya kita nggak ada dalam ketakutan, kepanikan lagi. Sudah ada pada fase belajar. Harusnya sudah mulai belajar. Lalu ada fase lagi, fase bertumbuh begitu. Nah, dalam kondisi sekarang itu harusnya kita sudah ada dalam fase itu. Tapi ada orang yang masih dalam fase ketakutan. Ada seorang rekan yang bilang begini, saya kontak kan, WA-nya nggak jalan. Lalu saya telepon, kenapa WA-nya dimatikan? Enggak, saya nggak mau. WA tiap hari dengar berita ini, saya lebih baik saya matikan saja. Daripada saya mati karena WA, lebih baik WA-nya saya matikan. Oke, nggak apa-apa. Jadi gimana kalau menghubungi? Ya, SMS saja. Gitu. Jadi memang setiap orang tidak sama. Dan kita perlu mengenali bahwa tingkat kita ada di mana. Dan ketika kita belum pada tingkat itu, kita perlu berbicara dengan orang-orang yang bisa kita percaya untuk mengungkapkan itu dan menolong. Ada yang bisa menolong kita. Entah dengan mendoakan kita, menghiburkan kita, atau memberikan tips-tips ringan, praktis yang bisa diterapkan untuk itu. Tips saya salah satunya ini, ada kemarin orang rekan yang nggak bisa tidur, dia bilang, saya nggak bisa tidur. Saya juga pernah mengalami nggak bisa tidur, sakit, saya nggak bisa tidur. Saya dapat tips ini dari seorang juga, dia divonis sakit kanker gitu ya. Lalu dia nggak bisa tidur, lalu dia berdoa sampai dia ketiduran. Jadi berdoa itu yang diucapkan dia. Dan saya ikuti itu. Jadi setiap saya mau tidur sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya berdoa itu sampai saya tertidur. 2-3 kali doa saya ucapkan sudah bisa tidur. Jadi tips-tips praktis itu perlu kita bangun dan itu berangkat dari pengalaman ya, bukan hanya dari teori, tapi dari pengalaman dan ternyata ketika kita terapkan, ternyata efektif juga. Jadi disesuaikan dengan tipikal kepribadiannya Pak Anton, tapi juga perlu bercakap-cakap dengan orang-orang yang bisa kita percaya untuk men-sharingkan supaya kita dapat insight untuk tips-tips praktis yang mungkin menolong kita. Karena memang ini kita ada di lautan yang sama, tapi perahunya kan beda-beda, kapalnya kan beda-beda. Berarti ada yang oleng gonjangan luar biasa, tapi memang ombaknya sama ini, tapi ada yang terguncang-guncang, tapi ada yang enak malah dinikmati, ini goyang-goyang dinikmati. Jadi itu juga berpengaruh. Itu dari saya Pak Anton.
Makasih Pak Anil. Ya, jadi saya pikir tadi di slide juga ada komen, ada slide yang memaparkan tentang bahwa responnya yang penting pertama acceptance dulu ya Pak ya. Kita nggak akan bisa menghindari masalah, kita nggak akan bisa menghindari pandemi atau krisis yang akan kita lewati. Tapi yang pasti kita bisa accept bahwa takut itu reaksi wajar kok, ya kan Pak ya. Bahwa ngadapin masalah, kesulitan itu ada rasa takutnya wajar, tapi jangan sampai kita dilumpuhkan dengan ketakutan itu. Nah, tadi juga Bapak juga menyampaikan bahwa memang ada proses untuk bisa kita merespon tentang gangguan psikologis ini juga salah satunya emang karena ada proses yang pernah Bapak alami sebelumnya dan juga karena kedekatan dengan Tuhan. Tadi juga resiliensi kita agak berbeda. Nah, yang penting poinnya adalah di sini adalah it's okay not to be okay. Jadi bahwa it's okay kita punya masalah, it's okay kita ngadapin stres, tapi tadi ada tes yang kita hitung, ternyata saya masuk di stres ringan, Pak. Puji Tuhan, saya masuk di stres ringan. Skor saya 6. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngecek skornya di berapa. Kalau memang nanti ada di stres sedang atau stres berat, bisa menghubungi kami. Kami akan bantu untuk berdoa, dan ada tim-tim konselor di GBI HOT yang akan siap membantu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Regina Daci. Terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Nah, mungkin di sini Anil, untuk membangun resiliensi dalam keluarga, ketika kita mencoba mengisi bahan bakar cinta kepada pasangan dengan kata pujian, tindakan pelayanan, memberikan hadiah, sentuhan fisik, maupun menyediakan waktu berkualitas dengan pasangan, tetapi mungkin pasangan dalam fase stres berat. Nah, bagaimana nih Pak menghadapinya, Pak? Ini perlu dijawab Pak Rodi sama Ibu Osi dulu ini. Nanti boleh, Pak Rodi, Bu Osi. Pasangannya Pak yang stres berat, Pak. Iya, pasangannya yang stres berat nih, Pak. Iya, memang kondisi seperti ini terjadi di dalam keluarga-keluarga. Memang kalau ada pasangan yang masih dalam kondisi stres, ya, padahal upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya, kuncinya hanya satu, yaitu ketahanan diri kita untuk terus melakukan kebaikan, menebar kebaikan, menebar kasih. Pada saat benih-benih kasih kita tebar, maka saya percaya yang bertumbuh itu adalah buah kasihnya, ya, pohon kasihnya. Nah, memang ini perlu waktu. Di dalam proses kita menaburkan kasih tidak seketika, ya. Ada saat-saatnya kita juga menghadapi kondisi seperti putus asa. Kok nggak ketemu-ketemu, kok nggak, sepertinya nggak tampak tanda-tanda begitu, ya. Tetapi yang itu yang harus kita lakukan adalah ketekunan, ya. Karena untuk merubah seseorang tidak gampang, ya. Tidak bisa juga. Tidak gampang dan tidak juga seketika gitu, ya. Nah, saya mau katakan begini. Sebagai hamba Tuhan, yang paling memerlukan stamina yang kuat dan kesungguhan adalah ketika kami melayani keluarga. Karena ketika melayani keluarga nggak cukup waktu yang singkat, tapi panjang. Nah, ini perlu waktu yang panjang, stamina yang kuat. Nah, demikian juga kalau kita menghadapi pasangan yang masih seperti itu, ya mau tidak mau, ya memang harus berjuang sungguh-sungguh menabur kasih. Begitu. Iya. Ya? Gitu. Kalau buat saya Ibu Regina ya tadi ya, yang terutama sebagai saya berbicara sebagai seorang istri, tabung cinta kita harus penuh dulu. Tabung kasih Tuhan itu harus penuh. Jadi waktu tabung kasih Tuhan itu penuh dalam hidup kita, jadi kita melihat apakah itu suami atau anak-anak, mertua, atau mungkin anak mantu, atau bahkan cucu sekalipun, atau siapapun dalam pelayanan kita yang tidak meresponi dengan baik, karena tabung cinta kita, tabung kasih kita sudah penuh, otomatis yang kita transfer itu adalah kasih gitu loh. Jadi kasih itu kan memberi, kasih agape. Nah kayak tadi Mas Anton bilang mengenai bagaimana menghadapi, buat saya pribadi sih, stres, kita harus mengakui bahwa kita bisa stres. Buat saya stres juga nggak bisa keluar gitu ya. Itu satu stres juga, terus kalau keluar harus pakai masker gitu, itu stres buat saya. Tapi saya harus menata hati saya lagi untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandangnya Tuhan. Jadi positif. Saya ambil positifnya dan saya penuhkan terus hati saya dengan kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Ya saat teduh saya pribadi dengan Tuhan saya perkuat, baik itu tengah malam maupun pagi-pagi, habis itu tidur lagi juga boleh gitu ya kalau nggak ada kerjaan. Terus yang kedua, mezbah keluarga yang harus kita perkuat. Mungkin suami atau pasangan kita belum bisa jadi imam, nabi, dan raja
dalam keluarga, atau mungkin dia sudah jadi raja tapi belum menjadi imam atau nabi, ya kita sebagai tiang doa, kita pimpin, tapi kita membawa semuanya membawa anak-anak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga suami bisa melihat, oh ini tidak menghakimi dia juga gitu ya, tidak menghakimi anak-anak, tapi kita aja dengan Tuhan dulu, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Pasti kita bisa melewati itu semua, seperti itu. Terima kasih. Mungkin Pak Anil mau ada tambahan? Memang dalam mengenali bahasa cinta kita kepada pasangan atau sebaliknya itu penting, karena ada orang yang sudah memberikan banyak tetapi pasangannya merasa nggak dicintai sama sekali. Oh, saya sudah kerja pagi siang malam, ya semua gaji aku berikan kepadamu, tapi istrinya bilang, enggak, kamu nggak cinta aku sama sekali. Karena bahasa cintanya berbeda. Istrinya nggak butuh itu, dia butuh perhatian, butuh sentuhan fisik, butuh begitu. Jadi bisa saja kalau komunikasi dalam sebuah keluarga antara suami istri itu tidak terjadi, karena kunci dari sebuah relasi adalah komunikasi. Ada orang bule yang tinggal di Jakarta, itu pernah salah ya, karena istrinya bilang kepada pembantunya, dia belajar bahasa Indonesia tapi keliru ngomong. Suaminya ngomongnya gini pada tukang kebunnya, Pak, tolong taruh pupuk itu di atas rambut. Gitu. Loh, kaget dia, oh rambut gitu, maksudnya rumput gitu ya, oh rumput gitu ya. Jadi ini sebagai contoh bahwa kalau kita punya pola komunikasi yang berbeda, orang merasa tidak disayangi, dicintai. Menemukan bahasa cinta yang sama itu akan membuat kita bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita perlu temukan itu. Yang kedua memang kita harus isi dulu apa yang kita, jadi saldo kita jangan sampai defisit. Karena kalau saldo kita defisit, ditarik-tarik terus kita makin defisit juga. Jadi kita harus memberikan saldo tabungan kasih kita itu memang, dan saldo tabungan kasih yang nggak pernah habis memang kasih Tuhan yang nggak pernah habis mengasihi kita, dan itu yang harus ada pada diri kita. Karena kalau tidak, kita sendiri tidak memiliki sesuatu yang dapat kita berikan, kita akan defisit juga, dan itu sangat sangat berbahaya. Nah, untuk pasangan memang salah satunya hanya kalau pasangan sedang stres berat, menurut saya kita cukup mendengarkan saja. Jadilah pendengar yang baik. Nggak usah dikhotbahi dengan macam-macam. Kamu kurang percaya, kamu kurang beriman. Wah, dia malah stres. Nanti dengarkan saja. Silahkan cerita, saya mau jadi pendengar. Apa yang bisa saya bantu? Gimana saya membuat kamu bisa menjadi lebih ringan lagi? Apa yang bisa saya lakukan? Dengarkan saja, menjadi pendengar yang baik dengan simpati dan empati. Hadir dan ada di situ. Meskipun jadi pendengar itu tidak gampang, karena mendengarkan itu perlu ketahanan ya. Terima kasih sekali lagi Pak Anil dan juga Bu Osi dan Pak Rodi yang menyampaikan. Jadi kalau saya sebagai suami itu memang kadang-kadang tuh komunikasi itu penting, dan kayaknya kita perlu ada waktu untuk bisa didengar. Cari waktu yang tepat ini agak lumayan susah ya. Kebetulan dengan pressure kerjaan yang begitu berat, lalu banyak masalah di kantor, itu kadang-kadang kita itu kalau suami itu kadang cenderungnya tuh diem, Pak. Kita nggak mau sampaikan. Nah, memang cenderung ini pria-pria ini egonya luar biasa memang. Jadi minta tolong para istri agak lebih kasih waktu lagi untuk coba cari tahu lagi apa yang menjadi kebutuhan suaminya gitu ya. Ini menyampaikan pada waktu yang tepat juga penting. Yes, jadi tidak semua kita misalkan kita dapat sesuatu dari kantor, kita dapat tugas yang berat, nggak langsung kita deliver ke pasangan kita. Kita harus berpikir juga, ini tepat apa enggak? Ini dia siap enggak gitu. Wah, ini jadi efek karambol ini nanti. Satu disodok, nanti nyodok yang lain. Jadi kadang ya harus tahan dulu. Jadi makanya teknik relaksasi tadi, menahan diri dulu, kita tenangkan diri dulu, baru kita ngomong gitu. Mendelay supaya kita enggak langsung, karena itu kalau kita sampaikan semua pasti yang dengar juga mengalami. Betul. Iya. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang hampir sama, Pak. Dari Ibu Aprodit Adriana, itu Pak Anil Dawan, bagaimana meningkatkan tingkat resiliensi seseorang, Pak? Saya belajar dari begini. Ternyata resiliensi itu salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh. Jadi orang tua yang biasa membiasakan anaknya, kalau kesulitan ditolong gitu ya. Bukan dikerjakan bersama-sama, tetapi ditolong. Nah, kamu kesulitan PA, sini, mama yang ngerjain. Semua kesulitannya kita ambil. Semua masalahnya kita ambil, kita kerjain. Ini akan jadi anak yang manja. Dan ini membuat kalau dia jadi dewasa, dia nggak punya resiliensi. Lah, semua masalah dia ambil. Orang tua ambil.
Kita harus mendampingi anak, jadi mengajari anak untuk bagaimana membuat keputusan. Nah, ini ada masalah, kamu harus kerjain PR. Kesulitanmu di mana? Saya waktu mendampingi anak saya, sekolah di Penabur, dia ngambil, saya pernah buat kesalahan Bapak Ibu sekalian. Saya jurusan IPA, fisika, lalu saya bilang sama anak saya, nah kamu pasti bisa kayak papa. Kalau papa fisika, kamu pasti fisika, kamu pasti bisa gitu. Itu saya pernah buat kesalahan begitu. Dan akhirnya dia kesulitan gitu. Ketika kita mengizinkan anak mengalami kesulitan, sebetulnya itu sedang melatih resiliensinya. Tetapi jangan ditinggalkan, atau jangan dibiarkan sendiri. Temani dia, dampingi dia supaya proses dia melewati kesulitan itu berjalan dengan baik. Saat mengambil keputusan, menimbang pilihan-pilihan yang dia buat, bahkan juga memikul tanggung jawab dan risiko yang harus diambil dari sebuah keputusan. Karena di situ akan membuat dia melatih resiliensinya. Ibaratnya dia mulai memikul beban yang ringan, berat 5 kilo, lalu naik 10 kilo, 15 kilo, dan dia makin kuat, otot-ototnya, mentalnya makin terlatih. Nah, membangun resiliensi ini selain melalui pola asuh, saya kira kalau pengalaman iman itu penting ya, karena kalau Tuhan pernah menolong kita di masa lalu, dia akan tolong kita di masa kini, dan itu yang harus kita yakini juga, gitu. Saya beberapa kali menghadapi masalah yang menurut saya cukup besar ya, cukup berat begitu. Tetapi saya juga membangun mindset gini, Tuhan, dulu saya pernah punya masalah yang sama, yang seperti ini, jenisnya apa? Masalahnya kurang lebih seperti ini. Saya sekarang menghadapi. Dulu saya bisa lewati, sekarang saya juga akan bisa melewati bersama Tuhan. Jadi bangun dalam pikiran kita juga, dalam hati kita, bahwa Tuhan sudah menolong kita melewati masalah-masalah itu. Resiliensi kita adalah kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman itu dan jejak-jejak pengalaman bersama Tuhan itu menurut saya adalah bukti bahwa kita diberikan resiliensi untuk menghadapinya. Yang kedua, latihan-latihan untuk problem solving itu penting sekali karena pada waktu kita memecahkan sebuah masalah dan kita bangkit lagi dari keterpurukan kita, itu menjadi sesuatu, itu life skill ya, itu yang harus kita latih, kita pelajari dan kita kembangkan. Saya mendampingi beberapa orang sekarang pernah bangkrut dari usahanya. Dan ternyata resiliensinya muncul. Karena apa? Semangat untuk bangkit dari keterpurukan itu ada. Dan kalau orang punya semangat untuk bangkit dari keterpurukan, berarti dia punya resiliensi. Kalau dia terus terpuruk, lalu dia, bahasa Jawanya anjlok atau apa ini, nyungsep gitu ya. Itu berarti dia nggak punya resiliensi. Nah, resiliensi itu dibangun kadang pada titik balik di mana dia bangkit lagi, naik ke atas gitu. Dan itu ya tadi dukungan keluarga itu penting karena keluarga yang cenderung menghakimi itu membuat orang jadi terpuruk. Keluarga itu kan sebetulnya bukan tempat penghakiman. Keluarga itu harus menyediakan ruang seluas-luasnya untuk orang gagal pun diterima. Nggak apa-apa, kamu mengalami kegagalan. Ayo kita bangkit lagi. Jadi kita biasakan untuk mengembangkan potensi diri yang cukup baik, membangun resiliensi, dan kalau ada ketemu orang yang sedang merasa gagal dan bersalah, jangan kita malah katakan, iya kamu salah karena kesalahanmu, kamu gagal karena kebodohanmu. Kamu jangan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ya setiap manusia bisa gagal, bisa salah. Ayo kita bangkit lagi. Gitu. Jadi kita bangkitkan ininya, kemampuan dan kemauannya untuk survive lagi. Dan itu yang akan membangun resiliensi dengan baik. So, jadi pola asuh dan pengalaman iman itu juga penting ya Pak ya. Jadi kalau Tuhan udah pasti tolong kita dulu, nanti pun ketika kita menghadapi masalah, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita ya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari seorang perawat yang ada di Rumah Sakit Jakarta Selatan nih Pak. Dari Flora Tambu Bolon. Memang benar bahwa di saat pandemi saat ini justru data terbanyak tuh bukan pasien dengan keluhan COVID, tapi justru masalah stres seperti colic abdomen, tidak bisa tidur, diare tanpa sebab, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, yang mau ditanyakan adalah pendekatan atau cara bagaimana yang harus saya lakukan agar pasien mengingat adanya pembatasan fisik terhadap pasien. Pertama tadi ya, meminta untuk setiap kita ini belajar satu mekanisme untuk jujur terhadap perasaan kita sendiri itu penting ya. Bahwa ketika kita mengakui, kenapa kita kadang sulit untuk mengakui perasaan-perasaan kita sendiri, karena tadi
kita ada dalam satu lingkungan yang kadang tidak toleran terhadap sebuah perasaan, apalagi perasaan atau emosi negatif. Dan itu yang membuat kita tidak mau mengungkapkan emosi dan perasaan-perasaan itu. Jadi untuk pasien tadi, kalau saya ya, karena beberapa kali saya punya pengalaman begitu, kalau ada yang menyampaikan sesuatu kepada saya tidak akan memutus apa yang dia ceritakan dulu. Saya dengarkan dulu. Apa yang Anda rasakan? Silakan ceritakan, gitu ya. Silakan ceritakan. Dan mungkin perlu ditanya juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dia. Hal-hal apa yang ditakutkan, hal-hal apa yang dikhawatirkan, dan sudah berapa lama itu dirasakan. Karena semakin lama suatu beban atau masalah dan ketakutan itu dipendam, itu juga munculnya nanti akan semakin besar begitu ketika itu ditahan begitu. Jadi dalam percakapan konseling memang tidak semua bisa terbuka dalam sesi pertemuan pertama. Awal-awal kadang membangun hubungan baik dan kepercayaan dulu. Orang tidak mau terbuka secara buka-bukaan terhadap apa yang dirasakan di awal karena merasa bahwa apakah ini pantas saya ceritakan begitu. Dan ketika kita memberikan ruang itu seluas-luasnya, jadi pertanyaan dari Ibu Flora Tambubolon ya, yang mengatakan kalau mengalami seperti itu, pendekatan bagaimana yang harus dilakukan agar pasien mengingat adanya pembatasan secara fisik, ya kita bisa menggunakan dengan sarana-sarana yang ada. Memang tidak bisa kita melakukan sentuhan fisik kalau itu sesama jenis gitu ya. Kadang orang ditepuk pundaknya atau apa begitu. Tapi dalam situasi sekarang mungkin kita tidak bisa lakukan. Tetapi dengan hadir utuh, sadar penuh, kita memberikan diri menjadi teman dan sahabat, dan itu kita bisa gunakan media online atau melalui WhatsApp call atau apa gitu, kita bercakap-cakap, ternyata itu menolong Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mengatakan menolong? Karena saya sudah mengalami sendiri di mana ada seorang yang sakit, lalu dia akhirnya dirapid dan reaktif dan dia harus dikarantina, sementara apa yang dia alami belum ditangani karena dia harus dipindah satu rumah sakit. Saya telepon begitu, dan telepon itu kita tanya apa yang Anda rasakan, itu dia bisa cerita dan sampai menangis dan menyampaikan gitu, dan kita mendoakan, menguatkan, menghiburkan. Bahkan juga kalau misalkan Anda suatu saat kesulitan atau nggak bisa tidur, silahkan menghubungi saya, WA saya, atau menyampaikan sesuatu, silahkan. Jadi memberikan ruang yang aman dan nyaman, medianya bisa dipilih apa saja, tetapi yang jelas kita menjadi sahabat, menjadi rekan yang mau mendengar tanpa menghakimi, mendengarkan dengan sungguh, hadir utuh, sadar penuh, dengan empati dan simpati yang kita berikan, dan puji Tuhan beberapa hari kemudian dia mengatakan, Pak terima kasih, puji Tuhan, saya sudah dinyatakan negatif, saya sudah sembuh, terima kasih untuk dukungannya. Dan dia merasa tidak sendiri gitu. Jadi bagi saya keberhasilan kita untuk mendampingi seseorang yang dalam kondisi stres bukan pada kita memberikan solusinya, tetapi ketika kita mampu untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan dan dia menyampaikan semua yang dia rasakan, itu hampir 50%, 60% sudah menyelesaikan apa yang dia sebetulnya khawatirkan dan takutkan. Terima kasih Pak Anil. Jadi memang ini saat ini justru awal-awal mungkin kita berpikir diakonia adalah solusi dari gereja untuk melakukan bagiannya di masa pandemi. Tapi ternyata kebutuhan konselingnya begitu luar biasa, sangat penting di fase kedua ini ya Pak ya. Karena saat ini memang diperlukan gereja atau mungkin konselor-konselor untuk bisa membagi atau memberikan waktunya untuk bisa mendengar segala keluh kesah, permasalahan keluarga, jadi teman, jadi sahabat yang bisa mendengarkan, bukan untuk dibicarakan ke yang lain. Nah, bagaimana menurut Pak Rodi dan Bos ini mengenai kebutuhan konseling hari-hari ini nih Pak? Namanya pendeta, ya, selalu harus membuka tangan untuk setiap orang datang konseling, ya, karena memang itu tugasnya, ya. Jadi seorang hamba Tuhan, apalagi seorang gembala, ya, kalau ada dombanya yang datang, ya, welcome. Jadi harus dilayani. Dan harus dilayani. Dan itu memang jadi satu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Dan gereja sekarang hari-hari ini memang harus membuka pintu lebar-lebar. Ya, bukan saja ya gembala dan istri gembala, tetapi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan juga bisa ambil bagian di dalamnya.
Nah, kalau di dalam gereja kita itu kan ada yang namanya cool ya, atau community of love ya. Di sana juga ada gembala-gembala cool. Nah, itu secara bertahap. Nah, konseling dilakukan oleh gembala-gembala cool terlebih dahulu, dilayani oleh mereka ya. Nah, lalu kalau misalnya ada sesuatu yang lebih lagi ingin dibicarakan, baru nanti naik yang lebih tinggi lagi kepada gembala dan seterusnya ya. Nah, seandainya kalau jemaatnya banyak, problemnya banyak, pengerjanya banyak, lalu kalau semuanya ke gembala, gembala juga manusia kan. Bisa stres. Nanti bisa stres juga, nah saya mesti ikut juga Pak Anil lagi gitu kan ya. Nah, jadi itu ada bagian-bagian kita. Ya, ada gembala-gembalaku yang ambil bagian di dalamnya, melayani di sana, baru kemudian gembala. Ya kira-kira begitu. Tapi gereja harus terbuka. Iya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Mas Anton, bahwa selama ini kami sebagai Bapak Ibu Gembala, kami juga menerima banyak konseling dari beberapa ya, jemaat, ya pengerja, bahkan dari gereja-gereja lain. Bahkan dulu seperti Pak Anil bilang, sebaiknya jangan 24 jam ya. Kalau dulu saya sampai 24 jam, Pak. Jadi sampai jam 2 tengah dini hari, jam 3 ada yang konseling. Tapi akhirnya saya sendiri drop secara fisik gitu, kecapean. Jadi akhirnya ya kalau sudah jam 12 malam itu saya suka matikan handphone karena terbatas gitu ya dengan usia juga. Gitu. Tapi intinya adalah kami tetap menjadi konselor-konselor bagi setiap orang yang memerlukan konselor, apalagi mereka yang dalam masalah rumah tangga yang berat gitu ya. Tetap. Jadi memang sebaiknya kita sih harusnya sebagai pengerja kita juga bisa juga sebagai konselor. Jadi mungkin ada pelatihannya ya Pak Anil ya. Ada khusus ya sepertinya ya harus ya karena untuk menjadi konselor juga nggak gampang ya. Kita harus banyak mendengar juga kita harus bisa memberikan mereka jalan keluar. Tapi keputusan tetap di tangan mereka. Seperti itu ya Pak Anil ya. Jadi contoh cepat aja Pak ada 3 pertanyaan sebetulnya. Dari yang pertama adalah Pak, bagaimana jika menenangkan diri itu melalui meditasi atau yoga? Apakah diperbolehkan? Karena itu asalnya dari India atau dari agama yang lain gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak menurut Bapak nih Pak? Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, ya tentunya sebetulnya intinya adalah menenangkan diri teknik relaksasi. Dan itu sebetulnya dalam konteks psikologi, itu hanya pengaturan nafas sebetulnya. Saya belajar untuk mindfulness itu sebetulnya adalah bagaimana kita sadar diri secara utuh dan penuh. Kita sebagai manusia perlu merawat dan menjaga diri kita dan itu menggunakan teknik-teknik pernafasan yang sebetulnya merelaksasi daripada ketegangan-ketegangan yang karena tadi stres itu biasanya ditandai dengan ketegangan di otot-otot kita dan detak jantung kita yang berdegup dengan lebih cepat. Dan relaksasi itu sebetulnya tidak mengarah berafiliasi kepada agama tertentu ataupun cara tertentu, tetapi disarankan dalam pendekatan-pendekatan psikologis, relaksasi itu sebetulnya samalah kalau kita bangun pagi atau kita pergi ke puncak, udaranya kan segar. Lalu kita menghirup nafas udara kita. Saya kalau ke puncak, saya mesti kalau melatih gitu, saya cari satu tempat yang terbuka, saya lihat pemandangan dulu, terbuka, lalu tarik nafas gitu. Hanya untuk menghirup, mendapat oksigen yang segar dan gitu. Jadi kita tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip mengarah kepada sebuah afiliasi corak spiritualitas tertentu, tidak. Tetapi lebih baik memang kalau hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, kita menggunakan sarana-sarana apa yang sudah ada dan yang dipercaya kepada kita untuk kita lakukan. Dan itu supaya tidak mempertanyakan, karena saya sendiri kalau melakukan sesuatu, saya akan cari rujukan dulu, saya akan cari informasi. Apakah ini afiliasinya kemana? Ini apa maksudnya? Dan di dalamnya isinya apa saja? Supaya tidak bercampur dengan hal-hal yang secara apa yang kita yakini itu bertentangan atau justru kontraproduktif dengan apa yang sebetulnya kita cari. Nah, kalau ada yang seperti itu dan menggunakan itu, tentunya saya pada posisi saya tidak mau memberikan penghakiman ataupun memberikan penilaian karena
setiap orang mempunyai cara dan mekanisme untuk melakukannya menurut cara-cara mereka. Dan kalau itu menolong mereka, silahkan. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya akan melakukan dengan cara yang saya yakini dan saya imani, begitu. Artinya, saya mengajak kita untuk tidak memberikan penilaian kepada yang lain, karena itu sebetulnya self-care itu adalah menolong diri sendiri dulu. Ketika kita bisa menolong diri sendiri, kita bisa menolong orang lain. Sebetulnya begitu. Jadi tidak pada posisi di mana kita memberikan penilaian terhadap apa yang dilakukan orang lain, karena itu cara mereka untuk melakukannya, begitu. Ya. Dan mungkin perlu dikembangkan. Kalau secara iman Kristen, saya menyarankan tadi teknik relaksasi pernafasan. Saya juga diajari, ada satu terapis, beliau orang percaya, orang Kristen, dan dia bilang, Pak, kalau Bapak duduk lama-lama karena webinar, Bapak perlu tangan diangkat, ini gerakan, ambil nafas, gitu. Kanan, kiri, gitu. Nah, saya bisa menggabungkannya tadi dengan doa, dengan pujian, dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, jiwa saya lelah, tubuh saya penat. Saya bawa kepadamu, berikanlah kesegaran, hikmat-Mu, kasih-Mu kepadaku. Sambil tarik nafas, dan itu cara yang saya lakukan. Jadi saya tidak merefer kepada sesuatu yang di luar apa yang saya yakini, yang saya imani. Saya melakukannya menurut apa yang saya yakini, dan itu ternyata sangat menolong. Saya menambahkan sedikit ya, jadi mengenai bagaimana apakah kalau yoga itu bertentangan atau tidak. Sebetulnya sebagai orang Kristen, orang percaya, kita pun bisa juga melakukannya secara sederhana ya. Kalau kita dalam kondisi yang berat ya, ada rasa sesak, kemudian rasa nggak enak, itu kita bisa lakukan dalam relaksasi pernafasan. Misalnya, dengan cara sederhana kita tarik nafas dalam-dalam, begitu dalam, lalu kita keluarkan pelan-pelan sambil mengatakan haleluya. Tarik lagi pelan-pelan, lalu keluarkan puji Tuhan. Nah itu kalau kita lakukan berulang-ulang, ya itu juga melegakan, itu relaksasi pernafasan kita gitu ya. Walaupun mungkin tanpa dengan kata nehi-nehi ya, tetapi puji Tuhan, ya, haleluya, berulang-ulang itu akan melegakan, membantu kita, menolong kita. Dan itu sering sekali saya praktekkan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir, jadi mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, tapi pertanyaan ini lumayan mirip, Pak. Pertama, yang bertanya adalah seorang anak, yang kedua bertanya seorang orang tua. Sang anak ini bertanya, kalau kita sebagai anak tuh mengetahui orang tua kita dalam keadaan stres, bagaimana posisi kita sebagai anak untuk bisa mengatasinya, atau mungkin membantu untuk mengurangi stres tersebut. Nah, sedangkan ini ada satu pertanyaan dari orang tua menyatakan bahwa bagaimana cara mendekati anak yang sangat tertutup, tidak mau disentuh secara fisik, bahkan oleh orang tuanya. Nah, bagaimana nih bisa lebih terbuka kepada orang tuanya, Pak? Nah, mungkin bisa dijawab sekaligus, sambil setelah itu nanti kita akan tutup dalam webinar ini. Silakan, Pak. Ya, baik. Memang tadi ya, saya melihat bahwa kita perlu menemukan bahasa cinta kita. Karena bahasa cinta adalah cara kita mengkomunikasikan apa yang kita ingin lakukan kepada orang yang ingin kita tolong. Terutama kepada anak maupun kepada orang tua. Kepada orang tua, temukan bahasa cinta orang tua Anda. Orang tua saya itu senang kalau saya telepon. Karena tinggal di luar kota, di kota kecil di Jawa Timur. Jadi kadang saya telepon, setelah saya mengirimkan, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk membantu, karena hormatilah orang tuamu. Jadi setiap bulan saya menyisihkan dari apa yang saya terima berkat Tuhan, saya sisihkan, saya membantu apa yang bisa saya bantu dari orang tua saya. Saya kirimkan, kadang saya telepon, Bapak Ibu gimana kabarnya? Wah, mereka senangnya minta ampun, sudah ditelepon saja sudah senang gitu ya. Kalaupun mereka punya kesulitan atau masalah, saya sebagai anak, saya selalu, Bapak Ibu, apa yang dirasakan, apa kesulitannya, apa yang bisa saya bantu. Mungkin saya sekarang misalkan bantuannya, misalkan kalau mereka membutuhkan bantuan material begitu, kalau saya belum bisa memberikan, saya akan menyampaikan, saya belum bisa bantu sekarang, saya akan doakan dulu, nanti saya akan kumpulkan supaya saya bisa bantu. Gitu. Jadi artinya kita sebagai anak sebetulnya memberikan perhatian kepada orang tua itu sudah menjadi bagian cara kita untuk mengurangi stres orang tua. Ya.
anak saya pernah menyampaikan begini kepada saya, Pak, biaya kuliahku ini kok kayaknya mahal ya Pak, aku tak kerja saja gimana? Enggak. Itu bagiannya Papa. Kayaknya Papa berat. Masa sih, masa Papa kelihatan berat? Saya bilang iya ya, berat ya kayaknya. Saya guyoni gitu. Saya kadang guyon sama anak saya karena seperti bercakap-cakap, berdialog gitu. Jadi sebagai anak mungkin kadang kita perlu ngobrol sama orang tua kita, tanya apa yang Papa Mama rasakan. Karena suara anak itu menurut saya suara kepolosan yang menggetarkan hati orang tua gitu ya. Menggetarkan hati orang tua, dan anak bisa memberikan dukungan kepada orang tua dengan cara tadi, memberikan perhatian dengan bahasa cinta yang dibutuhkan mereka. Dan kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa dalam pengertian yang dibutuhkan, berarti kita bisa mengajak mereka berdoa untuk supaya orang tua. Karena orang tua biasanya sebetulnya untuk kepada anak itu tidak mengharapkan sesuatu. Anak bisa mendengar apa yang disampaikan orang tua, mendengar nasihat orang tua, itu orang tua biasanya sudah senangnya minta ampun itu. Nah, sebaliknya tadi kalau ada pertanyaan dari Ibu Agustin yang bertanya tentang anak yang sulit didekati, memang tidak perlu dipaksakan. Kalau ada anak yang sulit didekati, kita nggak perlu memaksakan, karena dengan memaksakan justru akan menimbulkan ketakutan. Jadi kita membridgingnya, bikin jembatan-jembatan gitu. Saya pernah pergi ke Biak dan ketika saya datang itu beberapa anak belum mandi dan dia nggak pakai baju, atasnya telanjang dada gitu. Lihat saya seperti nggak tahu lihat apa gitu. Wah, saya gimana ya supaya mereka nggak takut sama saya ya. Saya waktu itu bawa beberapa permen dan kue gitu. Saya bilang, ayo siapa yang ini hari ini sudah mandi belum? Ayo ini kesini gitu ya. Lalu mereka pada dekat gitu, tapi melihat kayak seperti seperti mengamat-ngamati gitu. Tapi setelah saya duduk, jadi saya nggak berdiri, saya jongkok gitu, kerikil gitu, saya mainin, kayak saya lempar-lempar gini, ayo siapa yang mau main ini, gitu, saya ajak gitu, mereka pada mendekati gitu. Jadi memang sebagai orang tua kita perlu membuat membridging dengan permainan-permainan yang mereka sukai atau menarik perhatian mereka supaya mereka suka, dan kalau tidak ada respon dulu, lebih baik jangan dipaksakan. Sambil kita melihat apa yang menarik bagi dia, baru kita melakukan sesuatu. Karena kalau memaksakan biasanya tidak, justru menolong. Gitu. Ya. So, jadi kuncinya adalah bahasa cintanya ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Sepertinya menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Saya percaya banyak sekali yang sangat antusias nih buat pertanyaan, tapi mungkin kita akan sambung di webinar berikutnya. Nah, saya mau coba wrap up diskusi atau webinar kita hari ini bahwa kita berdoa melalui webinar hari ini, kita diperlengkapi sebagai anak Tuhan, bagaimana setiap kita merespon, setiap kita punya persepsi atau pandangan kita terhadap setiap permasalahan atau pandemi, atau mungkin tekanan hidup, menjadi orang yang lebih adaptif, untuk bisa melihat bahwa ada perlunya keseimbangan lagi antara sesuatu yang dulunya dilakukan sama yang sekarang yang terjadi. Nah, saya berharap melalui webinar ini kita semua punya mindset baru bahwa it's okay not to be okay, ya. It's okay kita punya masalah, it's okay kita punya pergumulan, tapi kita percaya kita bersama-sama dengan pimpinan Tuhan, dengan sharing dengan beberapa hamba-hamba Tuhan atau konselor, kita bisa keluar daripada pemenang, keluar menjadi pemenang. Demikian webinar kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat seluruh peserta webinar yang sudah join kita di webinar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh diberkati Tuhan dengan materi-materi yang diberikan oleh kami, Pak Anigawan, dan kami percaya untuk terus memberkati. Amin. Terima kasih Pak, berkati Mas Anton, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pak Anil, terima kasih Pak Rodi. Anil, terima kasih Pak Anil, Mas Anton. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pak Anton.
Pak Rodi, Tuhan berkati. Bu Osi, terima kasih. Bu Pani, Tuhan berkati. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya.